Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Karni. Saya awal landai dulu ya. Harusnya hari ini saya nggak ada di sini Bang. Hari ini saya harusnya ada di Pulau Bidadari. Mau menepi sedikit dari keriuhan Jakarta dan sepertinya di pulau itu lebih aman dari corona. Begitu dapat telepon dari Bang Karni, ini bukan himbauan, ini instruksi. Jadi saya batalkan semua agenda. Dahsyat. Mungkin kita perlu berlibur juga bareng-bareng Bang ke Pulau Bang. Ya. Cuma 20 menit dari Jakarta itu. Siap. Yap, lantas begini Bang. Saya selain kegiatan sosial, melakukan operasi katarak gratis, membuat bangun sekolah, membangun radio dakwah di berbagai daerah. Profesi utama saya, ya selain juga di Ancol, selain dari kegiatan-kegiatan sosial adalah saya bisnis properti. Jadi logika-logika bisnis saya agak memahami. Tentu saja saya tidak hafal, tidak paham istilah-istilahnya. Tapi logika bisnis saya agak paham. Gitu. Ketika pendapatan, ini contoh aja ya, misal saja. Ketika pendapatan saya per tahun dari bisnis properti misal ini 12 miliar di tahun 2019. Lalu di tahun 2020 menjadi 11 miliar. Maka saya bukan rugi, itu namanya negatif pendapatan. Jadi kalau tahun lalu pendapatan saya 12 miliar, tahun ini 11 miliar, maka saya mengalami negatif pendapatan, bukan rugi. Jadi beda antara negatif pendapatan dengan kerugian. Lalu kalau kerugian itu variabel-variabelnya terlihat jelas gitu. Misalkan Pertamina rugi 11 triliun, itu jelas bisa terbuka datanya. Tetapi ketika indeks IHSG dikatakan merugikan negara 297 triliun, angka itu bisa keluar dari mana ceritanya? Bagaimana kita diberikan angka gelondongan semacam itu dengan sebuah pernyataan tiba-tiba dikatakan negara rugi 297 triliun. Kan gak logik gitu. Dan ini bukan dagang barang bos. Ini dagang persepsi. Persepsinya persepsi dunia, bukan hanya Jakarta. Seolah-olah masyarakat semuanya bodoh hanya untuk mendiskreditkan Anies, maka dibuatlah angka-angka yang sedemikian rupa. Dan itu ngawur. Bagaimana? Perdagangannya 6 atau 7 triliun sehari, tiba-tiba angka kerugiannya katanya 300 triliun. Coba logikakan, bagaimana caranya? Jadi saya kecewa sekali dengan kalimat-kalimat kalangan pengambil kebijakan itu yang seolah kalau ada cara untuk menunggangi, langsung ditunggangi dan itu tanpa ada penjelasan yang mencerahkan kita gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi luar biasa itu persoalan IHSG yang juga sangat luar biasa mirisnya, tingkat kematian kok tidak ada yang komentari. Turun IHSG tapi tingkat kematian tidak dikomentari. Jelas betul keberpihakan kita kemana sebenarnya. Dari situ kita bisa melihat kemana keberpihakan orang-orang yang kita berikan amanat untuk mengurus hidup kita itu. Kematian bertumbuh tiap hari kok. Dari situ kita bisa melihat. Saya ulangi terus. Keberpihakan itu di situ kita bisa melihat. Lantas yang kedua. Selain soal IHSG. Dikatakan pula bahwa kan ketakutannya kan kepada rumah sakit. Saya tidak perlu ulangi lah betapa rumah sakit kita ada krisis. Datanya jelas. Saya kalau kemarin datang bawa data. Anies tadi sudah bicara panjang. Jadi kalau ada yang ulang itu lagi rasanya nggak elok. Tapi ada yang mengatakan bahwa rumah sakit kita tidak terbatas. Ya mungkin tidak terbatas. Kalau rumah sakit Pulau Galang itu mungkin sudah jadi. Saya nggak tahu juga itu rumah sakit Pulau Galang sampai mana sekarang. Kalau di Jakarta sudah pasti terbatas. Kalau di Jakarta. Baik kapasitasnya maupun tenaga medisnya. Sudah sangat amat terbatas. Jadi kemampuannya itu cuma tinggal sampai
beberapa hari lagi saja kalau ini tidak ditangani dengan baik. Itu adalah fakta real yang kita hadapin. Jadi mengatakan bahwa rumah sakit kita tidak terbatas, tetap akan bisa menampung, sementara dokternya sudah luar biasa, kelelahan, tenaga medis bantuannya pun juga. Tadi saya habis bicara dengan Bang Nazar ini sejawat saya juga di Medical Emergency Committee, Bang. Mengatakan bahwa memang kita bermasalah bukan hanya dalam kondisi COVID, bahkan secara proporsional kita tidak proporsional, Bang ya. Jumlah dokter kita dengan populasi kita nggak proporsional ya, masih di bawah jauh ya. Apalagi dalam kondisi COVID seperti ini, begitu Bang ya. Ya, jadi itu jelas gitu loh. Terus berani menyatakan bahwa rumah sakit kita tidak terbatas, itu logikanya juga sangat luar biasa ngawur. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin bicara hal-hal yang di perbincangan di luar kita aja, di luar sini itu. Yang ketiga, ini soal etika bernegara. Bang Effendi, tolong ajarkan kita dan kami semua juga pejabat tentang komunikasi. Rapat PSBB, kita tahu kok isi rapatnya. Saya tahu, beberapa teman di lingkaran Anies tahu. Tidak ada satupun yang bicara, sok tahu, mengatakan, menulis di Twitter, enggak ada. Kita diam, karena kita semua tahu bahwa kita sedang fokus menyelamatkan nyawa manusia. Tiba-tiba ada orang menulis, saya sebut namanya boleh Bang? Boleh aja. Oke, namanya Yunarto Wijaya, surveyor itu. Dia katakan bahwa Anies kelagapan pada saat ditanyakan tentang PSBB total. Kesannya dia mendapat bocoran rapat dan info valid. Sementara tidak ada satu kata pun dari Anies pada saat konferensi pers menyatakan PSBB total. Jadi yang membocorkan kepada dia itu pasti bukan dia dong. Pasti ada orang yang di dalam rapat itu membocorkannya. Sementara kita semua diam. Kita tidak mau bicara. Kalau mau buka-bukaan, ayo aja. Kita buka-bukaan, buka video rapat itu seperti apa. Biar masyarakat menilai. Kan tapi jadi tidak baik. Tadi Pak Ridwan Kamil menyatakan bahwa jangan melihat dari sisi kacamata politik. Kita tidak mau melihat dari kacamata politik. Kita mau melihat dari kacamata kemanusiaan. Kita diam. Kita tidak mau bicara. Tapi ada orang-orang merasa berada dalam lingkaran kekuasaan, merasa punya info valid, nulis di Twitter yang isinya memojokkan Anies, yang sangat bisa sekali kita lawan. Tapi kita tidak mau gitu. Dari siapa itu? Pasti dari rapat yang di dalam. Dan yang rapat di dalam itu seperti apa? Saya mengambil kalimat Bang Mahfud, Mahfud MD, dia menyatakan seperti ini. Seperti orang menembak di atas kuda. Kan kalimatnya itu, entah kepada siapa waktu itu, saya lupa. Itu kan sama aja. Seperti menembak di atas kuda, tetapi kepada Anies. Dalam rangka apa? Dalam rangka politik. Ada isunya, ditunggangi, tanpa melihat kebenarannya. Tembak langsung. Kalau begitu terus, kapan kita selesainya? Seolah-olah bicara kita di atas tidak ada masalah, kita di atas koordinasi. Tapi para buzzer dikasih info untuk menghajar Anies. Kan gak mungkin dia tahu kalau gak dapat info itu. Betul gak? Yang kedua. Banyak nih masih boleh panjang Bang. Panjang aja ya. Lantas ini ada lagi, saya agak lucu ini. Soal belajar matematik. Saya gak maulah sekejam Rocky Gerung, saya nggak mau menyatakan D itu, saya nggak mau. Saya ingin mengatakan, ya mungkin otaknya dikit kali ya. Ketika Anies menyatakan tingkat kematian persentasenya turun, tapi jumlah orang meninggal itu meningkat, itu kan persoalan persentase. Ketika 100 orang kena corona, 10 yang mati jadi kan 10%. Ketika 3.000 orang yang meninggalnya 150, itu kan jadi 5%. Tapi kan jumlah kematiannya naik. Persentasenya menurun. Kalimat sederhana seperti itu dijadikan bahan bulian, dibuat di Twitter, dimuat di YouTube-nya, dimuat di mana-mana. Ini kita diskusikan, kita bicarakan,
dengan luar biasa, bukan kita ya, di luar sana dengan luar biasa, yang isinya luar biasa. Ya saya nggak mengatakan dungu, nggak, saya cuma mengatakan otak dikit gitu. Apa bedanya? Ya biar tahu saya pikiran sendiri aja lah, karena biar jangan sama dengan Rocky lah, kira-kira biar ada, kan sekarang lagi tren yang penting asal beda, kira-kira gitu. Tapi itu sangat amat repot menangani hal yang semacam itu, luar biasa. Jadi makanya saya minta tolong kepada Bang Effendi Ghazali, ya hal semacam itu secara komunikasi ditentir lagi lah agar orang mudah gitu memahami, mencerna. Karena sekolah SMA di mana itu kan memang juga harus jelas. Kalau nggak jelas SMA-nya di mana kan jadi ribet ini tuh media sosial kita ini. Terus saya kalau yang tadi itu saya kira gini, ada kalimat yang baik, ini pepatah ya. Allah menutup aib yang kita lakukan, tapi manusia membuka aib-aib yang kita tidak lakukan. Itu kondisi kita sekarang ini sepertinya seperti itu gitu loh. Jadi mungkin kita harus kembali lagi bercermin kepada pepatah-pepatah Melayu lama yang harus mendidik kita secara etika dalam bernegara gitu loh. Kira-kira gitu. Saya mau membahas terakhir adalah tentang jam 12. Masih ada 2 lagi. Tentang, saya langsung aja deh kalau gitu ke PSI. Ya. Saudara William, bagi PSI keselamatan yang paling penting. Indah sekali kalimat Anda dan luar biasa. Dan saya ingin katakan bagi PSI yang paling utama adalah Anies Baswedan harus jatuh. Anda mau bantah itu, saya bisa berikan bukti. Apa sih yang kalian katakan ketika Anies menyatakan ada corona di Jakarta? Kalian bully habis-habisan. Apa sih yang kalian katakan ketika Anies bilang akan membangun laboratorium? Hari ini ada puluhan laboratorium udah ada. Apa sih yang kalian katakan ketika Anies ingin melaksanakan lockdown atau menjadi PSBB? Kalian bully habis-habisan. Bikin segala macam video, bikin narasi segala macam. Di mana letak Anda menyatakan bahwa Anda mendahulukan kemanusiaan? Kalau Anda mendahulukan kemanusiaan, Anda bersinergi kepada pemerintah daerah ini yang dalam rangka yang positif. Yang negatifnya silahkan kritik. Tapi kapan pernah Anda memberikan suara positif terhadap Anies Baswedan? Tidak pernah. Jadi dengan yakin saya katakan bahwa bagi PSI yang utama adalah bagaimana menjatuhkan Anies Baswedan. Dan saya tidak percaya kalau dikatakan bahwa yang utama adalah kemanusiaan, sama sekali tidak percaya merujuk sejarah ke belakang. Saya ingin mengakhiri ini semua dengan santai. Begini, Anda jangan pegang mic dulu, nanti Anda perlu bicara. Nyantai aja, tenang aja. Lo kan tiap hari ngeritik Anies. Kalau saya kan nggak seminggu sekali, nggak sebulan sekali kan. Nyantai aja. Seorang petarung itu bisa dikatakan sebagai petarung ketika dia mengalami kalah atau menang di dalam pertarungan. Itulah seorang petarung yang tidak akan dialami oleh seorang pecundang. Kalau Anda benar-benar petarung, karena saya melihatnya Anda adalah dan teman-teman Anda selalu konteksnya politik. Ada pilkada 2020, perjuangkan pilkada 2022, jangan ditunda. Kita beradu dan bertarung lagi di sana dan kita tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Itu yang harus diperjuangkan. Saya kira itu bos. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Punya silakan. Oke, terima kasih atas kritik kepada PSI. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Ges juga bahwa sudah memperhatikan PSI, sudah mengkritik PSI juga, karena kita kan partai politik. Partai politik pasti terbuka dengan kritik dan masukan dari semua orang. Tapi rasanya saya sebagai anggota DPRD DKI tadi mengkritisi secara konstitusional administrasi yang dilakukan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan. Tidak pernah saya membawa personal Pak Gubernur, saya tidak pernah membawa-bawa apapun yang personal soal Pak Anies. Saya sebagai seorang anggota dewan punya tugas untuk mengkritisi
apa yang menjadi kebijakan dari gubernur. Itu adalah sumpah jabatan saya untuk melakukan kritisi, karena saya harus melakukan fungsi pengawasan. Dan Pak Ges juga harus melihat riwayat yang dikatakan PSI Jakarta bahwa kalau ada yang bagus dari Pak Anies kami apresiasi kok. Dan itu ada kok di koran, di media online. Misalnya ketika Pak Anies mengadakan Christmas Carol di Jakarta ketika Natal, itu kebijakan yang baik. Saya apresiasi kok, di Tempo ada. Saya juga misalnya suka dengan konsep yang namanya Jaklingko. Itu konsep yang bagus walaupun eksekusinya mungkin kurang. Jadi apa yang saya kritisi adalah kebijakannya. Kami tidak pernah personal. Justru saya ingin bertanya balik kepada Pak Ges, kapan anggota DPRD fraksi PSI membuli, ingin menjatuhkan, kalimatnya seperti apa, dan siapa yang menyatakan itu? Biar saya tegur, Pak. Gampang banget, buka aja tweetnya Guntur Romli, buka aja tweetnya si Samara, buka aja tweetnya siapa Husin itu. Banyak banget lah itu, tiap hari juga ada. Udahlah, kalau yang kayak gitu kita akhirnya buka-bukaan Google nih terus sampai malam. Ya udah. Tiap hari itu. Udah. Ya jangan lanjutin lagi lah. Saya kira ada yang perlu diluruskan gini loh. Saya juga nggak mau, saya mantan DPRD DKI gitu ya. Pekerjaan anggota dewan itu bukan mengkritik. Gitu loh, ada 3 tugasnya. Ada 3 fungsinya. Kritik tidak masuk di dalamnya. Saya meluruskan itu tidak panjang-panjang. Dan ingat, kalau bicara pemerintah daerah, memang tunggal dia gubernur beserta perangkatnya. Tapi begitu kita bicara tentang pemerintahan daerah, maka di situ ada DPRD. Pemerintahan daerah ini dapat dianggap berhasil, itu tidak bisa diakui seorangan oleh gubernur. Ketika dia pun salah dan kemudian melakukan katakanlah tidak mencapai tugasnya dengan baik, itu juga kesalahan DPRD dan eksekutifnya gitu. Jadi mohon ini menjadi pembelajaran bagi semua, jangan sampai nanti tidak dapat membedakan apa pemerintah dan apa pemerintahan daerah. Saya kira itu saja. Baik. Pertanyaan penting Bang, Anda mau nggak memperjuangkan Pilkada 2022? Silakan agar ini direkam dan Kodari nanti punya pekerjaan. Iya. Silakan. Menurut Kalau saya- Anda seorang demokrat benar-benar dalam artian partai politik, silakan. Menurut saya itu bukan kapasitas saya dalam menjawab itu ya. Kan partai politik Anda ini. Saya partai politik yang sekarang menjabat sebagai anggota DPRD. Sehingga saya berkapasitas untuk menjawab soal kebijakan-kebijakan DKI Jakarta. Iya, kalau semua orang itu bisa. Bos, gini bos, retorika protokoler ada di LDK HMI tingkat pertama, semester pertama. Makasih. Silakan. Baik, kita lihat dulu pemirsa.